Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Baharudin. Saya mahasiswa PJJ Komunikasi Universitas Cyber Asia Jakarta. Dan pada saat ini saya akan mempresentasikan tentang bisnis plan rumah produksi kopi. Dan presentasi ini sekaligus untuk memenuhi kebutuhan untuk tugas buat saya di mata kuliah kewirausahaan. Pendahuluan, jadi latar belakang rumah kopi atau perusahaan ini, bisnis plan ini adalah karena bisnis ini bergerak di bidang kuliner yang menyajikan produk berupa kopi, biji-bijian, terus kayak pembangunan perusahaan kopi di hati dilatar belakangi oleh beberapa tim, beberapa kelompok mahasiswa di Universitas Cyber Asia Jakarta. Dan harapannya saya berharap bahwa dengan usaha ini peningkatan dapat diprediksi akan terus meningkat, dan hal ini didukung oleh keinginan kami dan saya juga agar semuanya bisa berjalan dengan baik dan bisa membuka hingga sampai dengan 10 cabang di seluruh Indonesia. Dan saya harapannya adalah bisa membuka dan menjual dalam 1 bulan itu bisa sampai 100.000 bungkus untuk setiap bulannya dalam penjualan dari bisnis plan kopi ini. Lalu beberapa visi dan misi, yang pertama adalah visi misi dari rumah kopi produksi, yaitu untuk melestarikan kopi lokal Indonesia untuk para konsumen sebagai sarana bagi para penikmat kopi. Dan dalam hal tersebut rumah produksi kopi diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan produksi kopi mentah dan agar para petani kopi lebih sejahtera dengan memperdayakan para petani lokal. Yang kedua adalah rumah produksi kopi merupakan sebuah usaha yang didirikan oleh kelompok mahasiswa, di mana rata-rata di sini berjumlah 4 orang dan masing-masing mahasiswa menyetorkan sekitar modalnya itu 12%, dan itu margin dan keuntungannya akan dibagi rata sesuai dengan kesepakatan. Lalu di sini deskripsi usaha atau bisnis plan. Yang pertama, informasi produk. Jadi rumah produksi kopi menyediakan berbagai produk kopi yang berasal dari biji kopi yang khas dari daerah Mamuju, Sulawesi Selatan. Keunggulannya dan peluang, kopi-kopi yang diproduksi oleh rumah produksi kopi memiliki keunggulan dibandingkan dengan kopi pada umumnya, yakni memiliki cita rasa yang khas, terus juga harum, dan juga tentu rasa dan harumnya itu enak, sedap ya, seperti itu. Lalu di sini target pasar. Jadi rumah produksi kopi dibuat rapi dan sebersih mungkin dengan mengutamakan kebersihan dan kerapian dalam proses produksi dan penyaluran ke supplier seperti toko, terus juga angkringan, terus juga uh, warung makan, restoran, seperti itu. Untuk lokasinya sendiri, rumah produksi kopi ini berlokasi di rencananya di Jalan Sumur, Mamuju Tengah, Sulawesi Selatan, tepatnya di Provinsi Sulawesi Selatan. Dan oleh sebab itu, target pasar dari rumah produksi ini merupakan lebih ke para pengecer atau orang-orang yang pengen menjual kembali, seperti itu, kayak UMKM, terus pengusaha-pengusaha menengah kecil seperti itu. Dan untuk saat ini sih masih pengennya di lokal saja dulu untuk sementara, tapi kayak bisnis plannya ini pengennya merambah ke seluruh Indonesia seperti itu. Lalu di sini ada rincian harga produk. Di harga produk dari kopi kemasan 100 gram itu sekitar 10.000, dan hingga kemasan 1 kilo dengan harga 99.000. Terus tujuan dan jangka panjang menjadikan rumah produksi kopi yang menjual dan memasarkan produknya secara online dan juga secara offline dengan cara menyalurkan kepada para pedagang-pedagang atau pengusaha kafe dan restoran. Jadi tujuan dan jangka panjangnya ini adalah kita bisa menjual, bisnis plan ini bisa berjalan dengan toko online juga, offline juga, seperti itu, kayak Tokopedia, Shopee, bisa diorder, TikTok, dan kita menggunakan semua platform media sosial untuk menyalurkan seperti Facebook, Instagram, dan lain-lain. Dan untuk strategi pemasaran dari rumah produksi kopi dilakukan secara online dan offline melalui beberapa sosial media seperti yang saya bilang tadi, seperti Tokopedia, online shop, dan juga beberapa media-media sosial yang lain. Lanjut, di sini ada beberapa analisis SWOT. Yang pertama ada kelebihan karena
bisnis plan ini memiliki kopi yang memiliki cita rasa yang khas, aroma yang wangi, dan harga yang lebih murah. Lalu di sini juga ada kelemahan, yaitu karena banyaknya pesaing yang memiliki usaha yang serupa, jadi kita harus lebih banyak berkreasi dan lebih banyak melakukan strategi pemasaran seperti itu. Lalu ada sasaran di mana para pengusaha dan supplier dari berbagai wilayah dan juga pengusaha kafe dan restoran yang membutuhkan kopi sebagai bahan untuk usaha mereka. Lalu di sini ada hambatan yang merupakan usaha tetap dan bukan usaha musiman. Jadi ini adalah usaha atau bisnis plan yang bukan uh, hanya ada di suatu waktu, tapi terus berjalan di setiap waktu dan selalu ada untuk memenuhi kebutuhan. Jadi ini ada alur operasi dan manajemen. Jadi kayak ada pengadaan produk, proses pembelian bahan, proses produksi, proses pengemasan, proses pengiriman, terus ada pengendalian persediaan stok produk, terus ada manajemen keuangan, di mana kita bisa mengatur keuangan dengan memisahkan antara modal dan keuntungan. Terus membayar upah pekerja harian dan bulanan setiap hari, setiap tanggal 1, setiap bulannya. Terus membagi 12% untuk setiap orang pemilik saham pada perusahaan. Jadi kayak dapat keuntungan dari situ nanti dibagi. Terus untuk di sini untuk rincian anggaran biaya modal modal awalnya itu sekitar 80 juta untuk harga pokoknya, terus ditambah 120 juta untuk biaya tetap. Jadi kurang lebih bisnis plan ini membutuhkan biaya 200 juta. Lalu kemudian ada jenis pengeluaran, di mana di sini pengeluarannya yang pertama ada etalase di harga 10.000, di mana di sini totalnya bisa dapat 2 unit, terus alat press kemasan 5 unit, di mana di sini totalnya 4 unit, totalnya 5 juta, terus ada spanduk dan banner seharga 500.000 dan upah karyawan sebesar 25 juta sebanyak 10 orang. Jadi kayak kita lebih banyak mengambil karyawan supaya semua aktivitasnya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Terus di sini untuk saran dan kesimpulan dari kesimpulan bisnis plan ini memiliki prospek yang menjanjikan, di mana di masa yang akan datang tantangan terbesar dalam pemasaran promosi-promosi adalah cukup banyaknya usaha serupa yang mirip, dan oleh sebab itu target pasar usaha harus uh, tepat sasaran dan harus meyakinkan. Selain itu juga penting untuk memberikan pelayanan dan harga yang lebih baik untuk para konsumen, dan semua stok harus selalu dipastikan untuk tetap stabil agar siklus atau pergerakan semuanya terjadi secara baik dan juga teratur seperti itu. Jadi penutupnya adalah dari bisnis plan ini, terima kasih saya ucapkan. Semoga bisnis plan usaha yang berjudul Rumah Kopi Produksi Kopi ini dapat berkembang dan dapat didistribusikan dan dapat benar-benar dilaksanakan ke seluruh wilayah Indonesia, termasuk kota-kota besar dan pedalaman di wilayah Indonesia seperti kabupaten dan kota-kota lain di Indonesia, dan agar semakin meningkatkan produktivitas serta membuka lapangan pekerjaan dan juga memperkenalkan hasil pertanian di wilayah daerah Mamuju, Sulawesi Selatan. Terima kasih, sekian dari presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Dari bisnis plan saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.